Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, kami mahasiswa tahap persiapan bersama Institut Teknologi Sumatera dari kelompok 10 kelas TBB 43 akan menjelaskan hasil dari Research Based Learning atau meneliti berdasarkan mata kuliah fisika yang telah kami pelajari. Saya sebagai perwakilan kelompok, pertama-tama akan memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Yang pertama adalah Muhammad Arif Atala dengan NIM 119142109. Yang kedua adalah Wilando Putra Yuda dengan NIM 119140176. Yang ketiga adalah Regen Simatupang dengan NIM 119140182. Yang keempat adalah Dimas Aksal Primadava dengan NIM 119140140. Yang kelima adalah Kevin R.R.H. Silalahi dengan NIM 119220155. Yang keenam adalah Dia Fahmi Gufron dengan NIM 119140216. Yang ketujuh adalah Khairunisa SZ dengan NIM 119140202. Perkembangan zaman saat ini telah menjadi sesuatu yang fenomenal. Banyak hasil temuan berupa teknologi telah ditemukan dan digunakan sampai saat ini. Salah satu hasil temuan terbaik adalah teknologi komputer yang telah membuat perubahan yang sangat besar terhadap gaya hidup dan cara manusia memandang masa depan. Penemuan ini diawali dari perkembangan ilmu bilangan binary, vacuum tube, transistor, central processing unit, sampai dengan operation system yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh banyak industri komputer. Selain perangkat lunak yang mendukung operasi komputer dari dalam, perangkat pendukung berupa perangkat keras juga terus menjadi perhatian dari industri komputer. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa manusia dari dulu terus berlomba-lomba untuk menciptakan perangkat keras yang mendukung kerja dari perangkat lunak komputer. Salah satu dari perangkat keras tersebut adalah keyboard. Keyboard adalah suatu alat yang digunakan untuk menginputkan huruf, angka, ataupun karakter lainnya sesuai dengan yang diinginkan oleh penggunanya. Keyboard biasa digunakan sebagai alat yang mendukung kerja komputer. Ketika seseorang pengguna ingin bekerja dengan komputer, tentunya ia akan merasa kesulitan melakukannya tanpa bantuan keyboard sebagai alat pendukung. Ketika menggunakan komputer, keyboard biasa digunakan pengguna dengan cara menekan tombol yang diinginkan olehnya untuk kemudian direspon dan ditampilkan di layar monitor komputer. Sering kita bertanya bagaimana caranya komputer bisa merespon apa yang diketikkan oleh seorang pengguna, dan bagaimana caranya keyboard bekerja dan apa saja teknologi di dalamnya. Hal ini akan menjadi fokus pembahasan kami di video ini. Mayoritas jenis keyboard bekerja berdasarkan konsep kapasitansi yang menggunakan kapasitor dan dielektrik. Apa itu kapasitor? Kapasitor adalah piranti yang berguna untuk menyimpan muatan energi. Bisa terlihat pada gambar bahwa kapasitor terdiri dari dua konduktor yang berdekatan tetapi terisolasi satu sama lain. Masing-masing kapasitor membawa muatan yang sama besar dan berlawanan. Kapasitor yang digunakan setiap tombol di dalam keyboard umumnya adalah kapasitor berjenis keping sejajar yang menggunakan dua keping konduktor yang diposisikan secara sejajar. Ruang antara konduktor pada kapasitor biasanya diisi dengan bahan isolator yang dinamakan dielektrik. Konsep kapasitansi adalah kemampuan kapasitor untuk dapat menyimpan suatu muatan listrik, dan kapasitas kapasitor ini bisa didefinisikan sebagai suatu perbandingan tetap antara muatan Q, yaitu muatan listrik yang disimpan dengan satuan coulomb dan tersimpan di dalam kapasitor dengan beda potensial di antara kedua konduktornya, yang dapat dirumuskan dengan C sama dengan Q per V. Tetapi, nilai kapasitor tidak akan selalu bergantung pada nilai Q dan V-nya, karena besaran nilai kapasitansi sebuah kapasitor itu tergantung pada bentuk, posisi, dan ukuran dari kedua keping dan jenis material dielektrik atau insulator. Karena keyboard menggunakan kapasitor keping sejajar, maka nilai kapasitansi dapat dilihat dari hasil perhitungan kapasitor keping sejajar, yaitu C sama dengan E kali A per D. Rumus kapasitor keping sejajar ini dipakai jika di antara keping tersebut berisi udara. Lain halnya jika di antara keping tersebut diisi dengan medium dielektrik lain seperti keramik porselen atau mika, maka kapasitor tersebut memiliki konstanta dielektrikum, yang menyebabkan rumus berganti menjadi C sama dengan K kali E0 kali A per D. Rumus ini memiliki keterangan sebagai berikut. C adalah kapasitas kapasitor dengan satuan farad, Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb, V adalah beda potensial pada kedua ujung dengan satuan volt, E adalah permitivitas bahan, A adalah luas keping meter kuadrat, E0 ada permitivitas ruang hampa, dan D adalah jarak antar keping. Apabila diaplikasikan terhadap perhitungan kapasitansi keyboard,
maka setiap tombol yang dipasangkan pada sisi pelanggar keyboard dan bagian bawahnya terhubung pada lempeng logam yang dapat bergerak. Ketika tombol ditekan, kapasitansinya meningkat. Jarak antara kedua lempengnya menjadi 5 mm. Namun jarak tersebut ketika ditekan jaraknya akan berkurang 5 mm luas lempengnya sebesar 9,5 kali 10 pangkat min 5. Dan kapasitor tersebut diisi dengan dielektrik sebesar 3,5 sehingga dapat dihitung dengan persamaan C sama dengan K kali E0 A per D. Persamaan ini menghasilkan perubahan kapasitansi yang memicu respon elektronik komputer untuk kemudian menampilkan informasinya di layar monitor. Perhitungannya adalah C sama dengan K kali E0 kali A per D sama dengan 3,5 kali 8,85 kali 10 pangkat min 12 kali 9,5 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat per 0,150 kali 10 pangkat min 3 meter sama dengan 19,6 kali 10 pangkat min 12 farad. Kemudian ketika tombol ditekan, maka C sama dengan K kali E0 A per D menjadi 3,5 kali 8,85 kali 10 pangkat min 12 kali 9,5 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat per 5 kali 10 pangkat min 3 meter sama dengan 0,589 kali 10 pangkat min 12 farad. Sehingga apabila dikurang 19,6 kali 10 pangkat min 12 farad dikurang 0,589 kali 10 pangkat min 12 farad, perubahan akan terlihat pada angka 19 kali 10 pangkat min 12 farad pada perubahan satu kali tekan tombol keyboard. Pembaruan dari teknologi saat ini memungkinkan untuk diciptakannya keyboard wireless yang tidak perlu terhubung langsung dengan komputer induknya. Terciptanya keyboard wireless tidak terlepas dari ilmu fisika yang menggunakan konsep sinar inframerah. Sinar inframerah adalah suatu tipe radiasi energi yang berupa cahaya tak tampak oleh mata manusia. Namun panjang gelombangnya yang lebih panjang dari cahaya tampak biasa, kemudian dimanfaatkan untuk menyempurnakan mekanisme keyboard lama. Mekanisme keyboard lama bekerja ketika telah dideteksi kenaikan kapasitansi akibat dari tombol yang ditekan. Kemudian hasilnya akan ditransmisikan melalui kabel untuk kemudian masuk ke dalam sistem komputer. Kelompok kami menggagas sebuah ide untuk bisa membuat prototipe keyboard yang tidak menggunakan kabel, dengan cara mengubah proses transmisi kenaikan kapasitansi kapasitor di keyboard. Jika sebelumnya proses transmisi ini menggunakan media kabel, maka keyboard prototipe ini akan menggunakan sebuah alat yang bisa mengonversikan proses kenaikan kapasitansi keyboard menjadi sinyal inframerah, yang kemudian akan ditransmisikan kepada suatu penerima sinyal yang berupa USB komputer. Sehingga ketika USB tersebut dihubungkan dengan komputer, maka komputer akan merespon aktivitas keyboard melalui sinyal inframerah tersebut. Inilah hasil visualisasi prototipe keyboard rancangan kami. Ini adalah alat penerima transmisi sinyal infrared yang diproses oleh komputer. Di sini adalah teknis dari satu tombol keyboard yang berhubungan langsung dengan kapasitansi dielektrik dan kapasitor. Ini adalah alat pengubah atau pengonversi kenaikan kapasitansi menjadi sinyal infrared. Kemudian di sini adalah tombol-tombol keyboard yang menggunakan konsep kapasitor dan dielektrik, yang kemudian nantinya akan dirubah menjadi sinyal infrared melalui tombol atau alat yang ada di sini. Kelebihan keyboard seperti ini adalah memudahkan aktivitas manusia dan mengurangi penggunaan kabel untuk pembuatan keyboard. Namun, keyboard nirkabel seperti ini tentunya memiliki harga produksi dan harga jual yang lebih tinggi daripada keyboard berkabel. Inilah hasil dari rancangan kami. Kami akhiri video ini. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga ada hal yang bermanfaat dan bisa diambil dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.